warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini nih? Saya harap teman-teman yang menonton video ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, sebelumnya puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat badan sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Dan tak lupa salawat beserta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi mengenai edukasi pembelajaran mengenai representasi data. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu yang pertama ada Rizky Ramadhani Kalingga Putra, kedua Ahmad Malik Baihaqi, ketiga Ahmad Ulil Absor, keempat Adit Umar Syah, kelima Prasdian Tama, keenam saya sendiri yaitu Sri Wilani, dan ketujuh ada Rismawati. Nah teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu nih, langsung aja yuk kita masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang representasi data. Representasi data merupakan lambang untuk memberi tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yaitu 0 untuk bilangan positif atau plus dan 1 untuk bilangan negatif atau minus. Bilangan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam komputer karena sejak awal munculnya mesin komputer itu berasal dari mesin hitung. Ada 4 basis bilangan yang digunakan, yaitu yang pertama desimal. Biasa disebut bilangan berbasis 10 yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Digit yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua ada biner. Biasa disebut bilangan berbasis 2. Digit yang digunakan yaitu adalah 0 dan 1. Ketiga ada oktal. Biasa disebut bilangan berbasis 8. Digit yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang keempat adalah heksadesimal. Biasa disebut bilangan berbasis 16 digit. Yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. A yaitu sebagai 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Dan selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Ahmad Ulil. Sebelum masuk ke contoh konversi bilangan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu konversi bilangan. Konversi bilangan merupakan suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Yang pertama, konversi bilangan desimal ke biner. Seperti yang kita tahu, desimal itu basis bilangannya 10 dan biner basis bilangannya 2. Artinya, kita akan mengubah bilangan dari berbasis 10 menjadi berbasis 2. Nah, bagaimana prosesnya? Secara teknik, caranya dengan membagi angka 2 sampai sisa hasil pembagiannya 0 atau 1. Contoh soalnya, konversi bilangan 72 desimal menjadi bilangan biner. Secara matematis, kita bisa tulis seperti ini. 72 ada angka 10, menandakan bilangan tersebut desimal. Sama dengan titik-titik-titik ada angka 2. Ini maksud dan tujuannya menjadi bilangan biner. Langsung saja kita masuk ke proses menghitungnya. 72 kita bagi 2 hasilnya 36. Sisanya 0. 36 bagi 2 hasilnya 18, sisanya 0. 18 bagi 2 hasilnya 9, sisanya 0. 9 bagi 2 hasilnya 4, sisanya 1. 4 bagi 2 hasilnya 2, sisanya 0. 2 bagi 2 hasilnya 1, sisanya 0. 1 bagi 2 hasilnya 0, sisanya 1. Ini proses menghitungnya sudah selesai dan perlu diingat cara membacanya dari bawah. Maka 72 desimal sama dengan 100100 biner. Itulah contoh konversi bilangan desimal ke biner. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversi bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan oktal. 1
Misalkan kita punya bilangan desimal 1059. Bagaimana caranya kita mengkonversikan bilangan 1059 ini ke dalam bentuk oktal? Caranya adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal, yaitu dibagi dengan 8 sampai habis. Jika ada sisa bagi ditulis, dan jika tidak ada sisa hasil bagi maka ditulis dengan 0. Nah, kita langsung ke contoh soal. Misalkan 1059, tipsnya tadi dibagi dengan basis bilangan oktal, yaitu dibagi dengan 8. Berarti 1059 dibagi 8 hasilnya adalah 132 dan sisanya adalah 3. Nah, bagaimana caranya menghitung hasil 132 dan sisa 3? Teman-teman bisa menghitung secara manual atau bisa menggunakan kalkulator. Nah, misalkan di sini kita tuliskan 1059 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 132,375. Kita tuliskan 132. Nah, komanya ini kita tidak perlu tuliskan. Kemudian cara menghitung sisanya adalah kita mengalihkan 132 dikali dengan 8, maka hasilnya adalah 1056. Nah, 1056 ini kita selisihkan dengan 1059 tadi. Jadi kita tuliskan di sini 1059 dikurang 1056, maka hasilnya 3. Maka yang kita tuliskan di sini sisanya 3. Kemudian kita tuliskan 132 dibagi 8, hasilnya adalah 16, sisanya 4. Teman-teman bisa sambil mencari dengan menggunakan kalkulator. Kemudian 16 dibagi 8, hasilnya adalah 2 dengan sisanya 0. Mengapa ditulis 0? Karena jika tidak ada hasil baginya maka ditulis 0. Kemudian kita tuliskan lagi 2 dibagi 8 hasilnya 0, sisanya 2. Nah, dalam menuliskan sama seperti konversi bilangan desimal ke bilangan biner, menuliskannya yaitu dari bawah ke atas, yaitu 2, 0, 4, 3. Maka bilangan desimal 1059 dengan basis 10 adalah 2043 oktal. Jangan lupa tuliskan angka 8 sebagai penanda bahwa 2043 basisnya adalah oktal dan bukan bilangan desimal. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit Umarsya. 3. Konversi bilangan biner ke desimal. Untuk konversi bilangan biner ke desimal, tiap digit bilangan biner akan dikalikan dengan 2 pangkat sesuai dengan posisinya yang dimulai dari 0 dan dihitung mulai dari paling kanan. Setelah dikalikan, hasil kali tersebut akan ditambah dengan nilai kali digit lainnya. Sebagai contoh, 10100 biner yang diubah ke desimal akan sepertikan kali 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 dan ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Yang hasilnya adalah 16 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0, yang hasil terakhirnya adalah 20 desimal. Maka dari itu bilangan desimal dari biner 10100 adalah 20 desimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ramadhani. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Cara konversinya yaitu tiap digit bilangan heksadesimal dikali dengan 16 sesuai posisinya.
Lalu tiap digitnya dipangkat mulai pangkat 0 dari kanan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham. 7E5 heksadesimal sama dengan berapa desimal? Seperti yang dijelaskan di awal tadi, khusus untuk bilangan heksadesimal E itu adalah 14. Dari soal 7E5 ini, kita pisahkan tiap digitnya. Kemudian tiap-tiap digit tersebut kita kalikan 16. Menjadi 7 kali 16 ditambah E itu adalah 14, maka 14 dikali 16 ditambah 5 kali 16. Kemudian kita beri pangkat mulai pangkat 0 dari kanan, menjadi 7 kali 16 pangkat 2 ditambah 14 kali 16 pangkat 1 ditambah 5 kali 16 pangkat 0. Selanjutnya kita hitung 7 kali 16 pangkat 2 sama dengan 1792 ditambah 14 kali 16 pangkat 1 sama dengan 224 ditambah 5 kali 16 pangkat 0 sama dengan 5. Lalu dijumlahkan 1792 ditambah 224 ditambah 5 sama dengan 2021. Jadi bilangan desimal dari 7E5 heksadesimal adalah 2021. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang cara konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan tentang apa itu representasi data dan telah menjelaskan beberapa contoh. Nah, di sini saya berharap dengan teman-teman semua, setelah melihat video kami, teman-teman dapat memahami dari penjelasan apa yang kami sampaikan. Nah, jika ada kesalahan dari penyampaian video, saya sebagai moderator memohon maaf perwakilan dari kelompok kami atas kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata yang kami gunakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.